Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita boleh ada di bulan-bulan penghujung tahun 2022. Yang percaya ini semua karena penyertaan Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Kalau saat pagi hari ini Bapa, kami boleh Tuhan ada Tuhan di bulan-bulan terakhir tahun 2022. Kami percaya ini semua karena berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Ini bukan karena hebat dan kuat kami, tapi Tuhan sepanjang tahun 2022 ini kami merasakan Tuhan, kami bersyukur atas setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi untuk mencari wajah-Mu Bapa. Kami mau Tuhan untuk masuk hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Yesus. Sebab kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu baiklah Engkau menerima setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kita bersama-sama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sebab rancangan-Mu indah buat setiap kami Yesus. Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kita mau angkat tangan kita sama
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu nyata dalam setiap kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu Yesus. Sebab di dalam segala lembah kelam kami ada Engkau beserta kami Yesus. Tak ada lembah kelam Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Kita mengatakan tak ada lembah kelam dalam hidup kami Yesus. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Sebab hanya Kaulah Yesus kami. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau nyatakan Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Buat setiap anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Saya mau lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi. Boleh lihat samping kanan kiri bilang, saya bersyukur loh ketemu kamu hari ini. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Karena Tuhan Yesus telah menebus setiap kita. Dan hidup kita semua adalah milik Tuhan. Amin. Kita mau katakan sama-sama. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita semua adalah umat yang berbahagia karena Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sorakan haleluya. Mari saya persilakan jemaah duduk kembali. Kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah yang hidup, karena kami mengerti akan kasih kemurahan-Mu yang Tuhan masih nyatakan dalam hidup kami. Menjelang akhir daripada tahun 2022, Engkau masih sangat-sangat mengasihi kami. Dan pagi hari ini kami bersepakat bersehati bersama-sama Tuhan. Berdoa kami membawa semua pemimpin-pemimpin rohani kami, Ketua BPP, Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng DIY, Pendeta Rubin, Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Pendeta Ruben Sunarto, juga keluarga gembala yang ada di tempat ini. Tuhan, kami juga membawa gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta
Gembala pembina kami juga Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, kami membawa mereka ini di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemimpin yang Tuhan limpahkan, yang Tuhan beri buat kami, untuk kami dibina, untuk kami dididik, bahkan kami dituntun sampai detik ini, untuk kami dipersiapkan menjadi mempelai-mempelainya wanita Tuhan yang siap menyongsong kedatangan yang kedua kali. Bapa, hikmat yang baru, kekuatan, kesehatan melingkupi mereka, bahkan penyertaan Tuhan di dalam hamba-hambamu Tuhan ini melayani Tuhan dimanapun berada, akan ada terus pengurapan Allah, sehingga kami terus mengerti bahwa lewat mereka ini Tuhan, kami dituntun semikian rupa untuk hidup kami berkenan di hadapan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan saat ini kami hanya membawa ke dalam tangan kuasa-Mu bangsa dan negara kami, bangsa negara kami Indonesia, kota kami Purbalingga. Shalom Indonesia, Shalom Purbalingga, kami membawa di hadapan Engkau Tuhan. Mari Engkau terus berbelas kasihan buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan, sehingga kami terus boleh melihat campur tangan demi campur tangan Tuhan. Terus Tuhan nyatakan belas kasihan Tuhan, terus Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu atas bangsa kami, atas kota kami ini Tuhan terjadi. Sekalipun dunia akan berkata akan ada resesi dunia, tetapi biarlah Indonesia Tuhan ada dalam belas kasihan Tuhan, sehingga Indonesia ini terus ada dalam proteknya Tuhan, sehingga lewat pemimpin-pemimpin kami, mari Tuhan Kau pakai Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, bahkan jajaran-jajaran sampai yang terendah sekalipun, Engkau yang akan memberi hikmat mereka, sehingga lewat mereka ini Tuhan membuat Indonesia yang hidup belajar takut akan Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga membawanya ke dalam tangan kuasa-Mu persiapan Natal kami. Tuhan memberkati Tuhan, supaya Natal kami Tuhan tanggal 22 Desember, tanggal 17 Desember Natal Kid, juga tanggal 5 Januari Natal WBI Korwil Baradaya, kami menyerahkan kepada Tuhan, baik biaya yang kami butuhkan, baik Tuhan cuaca, pembicara, semua acara, semua kesatuan kami panitia, bahkan semua yang kami persiapkan, Bapa, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Engkau, dan Engkau dipermuliakan dan Engkau diagungkan atas apa yang kami sedang persiapkan. Bahkan kami juga berdoa untuk rencana kami besok. Di gereja ini akan ada kul gabungan, juga akan ada Tuhan Yesus perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-35. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bahkan setiap kami yang sudah tergabung di dalam kul-kul, ada 8 kul, biarlah kami boleh bersemangat, boleh bersehati untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, 5 generasi yang Tuhan percayakan di tempat ini, terlebih anak-anak kita yang hari ini akan didoakan. Bapa, kami tahu pengurapan ini bukan hanya sekedar pengurapan, tetapi ada kuasa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan buat anak-anak ini Tuhan. 5 generasi keempat, generasi kelima ada dalam hadirat dan kuasa Tuhan. Perlindungan, protek Tuhan ada pada anak-anak ini, sehingga mereka akan menjadi anak-anak generasi yang keluar dari gereja ini, generasi-generasi yang menjadi pemimpin-pemimpin di mana Tuhan akan persiapkan buat bangsa kami, buat kota kami, dan melewat keluarga-keluarga, anak-anak yang dari keluarga-keluarga kami, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarkan kami semuanya hari-hari yang bergumul dengan keturunan, bergumul dengan pasangan hidup, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan kesehatan Tuhan. Biar 5 generasi ini diberkati Tuhan sesuai dengan waktu-Mu. Engkau akan nyatakan kemuliaan lepas kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Biar hari-hari ini hidup kami makin melekat dengan Tuhan, karena kami tahu hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini akan semakin sulit, tetapi setiap anak-anak Tuhan yang berlindung, yang berharap kepada Tuhan, itulah yang akan mendapatkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Bapak, setiap kami hari ini, biarlah sepulang dari tempat ini ada kekuatan yang baru melingkupi setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Jonathan, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada latihan angklung WBI jam 6 sore di gereja.
Hari Rabu ada latihan untuk Natal umum jam 6:30 malam di gereja. Bagi petugas yang terlibat diharapkan untuk datang mengikuti latihan Natal tersebut. Hari Kamis ada ibadah kul gabungan dalam rangka ulang tahun gereja jam 6:30 malam di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi, serta akan ada latihan kids untuk tampil di Natal umum setelah ibadah kids selesai. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 di PM Collaboration Purbalingga. Dan amplop Natal jemaat dikembalikan ke Bendahara Natal paling lambat awal Desember. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bendahara Natal atau Ibu Ciokua atau Ibu Ita. Info seragam kids sedang dalam proses pembuatan. Bagi yang mau membayar seragam kids dapat menghubungi Ketua Kids atau Saudari Vanessa. Dukung doa untuk Natal Kids yang akan dilaksanakan tanggal 17 Desember 2022 di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Roma 8 ayat 37 berkata, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Demikian GB Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar untuk kita coba mengerti isi hati Tuhan. Kita mau lebih dekat lagi karena kita tahu Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau begitu dekat dengan setiap kami, Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Yesus.
Yesus. Kami mau sambut setiap uluran tangan. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Amin Tuhan. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku rasakan betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Berikan bagi Tuhan. Haleluya. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu dekat padamu Yesus. Haleluya. Gurala maksikarala. Syukur Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku yang kasih Tuhan. Tuhan selalu rindu supaya setiap kita menjadi pribadi yang mau terus dekat dengan Dia. Ketika engkau merasa hubunganmu jauh dengan Tuhan, Tuhan ingin supaya engkau bangkit untuk membangun relasi yang dekat kembali dengan Dia. Entah itu melalui doamu, entah itu melalui pujian dan penyembahanmu. Pagi hari ini, yang tahu isi hati kita, yang tahu apa yang kita hadapi hari-hari ini, ada sepasang mata melihat setiap kita. Kalau engkau merasa hubunganmu jauh dengan Tuhan, pagi hari ini, lewat pujian ini, mengingatkan kita, supaya engkau tidak merasa sendirian. Engkau tidak merasa, engkau tidak mampu menjalani hidup ini. Sebetulnya Tuhan itu setiap saat, setiap waktu, apapun kondisi yang kita hadapi, Dia selalu dekat dengan dirimu. Tapi karena engkau tidak mempunyai waktu untuk bersua dengan Tuhan, sehingga engkau merasa hubunganmu jauh dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan jauh dari dirimu. Seolah-olah engkau sendiri menghadapi persoalan hidupmu. Tapi pagi hari ini, kalau engkau orangnya pagi ini, belum terlambat untuk engkau bangkit dalam Tuhan. Sebelum kita lebih jauh untuk masuk dalam firman Tuhan, saya rindu benar-benar hatimu, pikiran kita tertuju kepada pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Fokuskan hatimu, pikiranmu. Koralama shikaralama. Koralama shikaralama. Koralama shikaralama. Koralama shikaralama. Kami rindu Engkau. Kami rindu dekat padamu. Koralama shikaralama. Kami rindu Engkau. Kami rindu Engkau. Kami mau selalu dekat dengan Tuhan. Yesus. Salama sikara. Yesus. Engkau melihat hati kami, Tuhan. Engkau melihat kerinduan setiap kami. Kami rindu akan Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan pujian ini dari awal. Dan hatimu yang benar-benar fokus kepada Tuhan. Ku datang mencari wajah-Mu. Amin Tuhan. Dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku.
katakan haleluya. Oh Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini pujian kami umat-Mu dan ibadah kami pagi ini. Biar setiap pujian yang kami naikkan merupakan suatu persembahan yang boleh berkenan dan menyukakan hati-Mu. Bahkan lewat pujian ini ketika Engkau bertatas pujian kami semua boleh diberkati dan roh kami disegarkan, membuat roh kami itu tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Yang mana pagi ini kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala pembina kami. Kami rindu supaya firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan memberkati kami semuanya. Oleh karena bila setiap kami semua yang hadir pagi ini, kami membuka hati kami dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Saudara kasih Tuhan. Kita akan menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan gembala pembina. Shalom semuanya. Menurut penanggalan Ibrani, pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783 atau P Gimel. 10 hari pertama dari permulaan tahun P Gimel, yaitu dimulai dari tahun baru yang disebut dengan Rosh Hashanah, sampai kepada perayaan Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian. Bangsa Yahudi selama 10 hari melakukan apa yang disebut dengan 10 hari pertobatan atau 10 days of repentance. Menurut tradisi bangsa Yahudi, pada saat Rosh Hashanah terbukalah 3 kitab, yaitu yang pertama, kitab kehidupan bagi yang sepenuhnya saleh. Yang kedua, kitab kematian bagi yang sepenuhnya fasik. Yang ketiga, kitab ketiga bagi orang yang hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Dan nasib mereka semua akan ditangguhkan hingga Yom Kippur tiba. Apabila mereka akan melakukan hal yang saleh, mereka akan tercatat dalam kitab kehidupan. Apabila tidak, mereka tercatat dalam kitab kematian. Mayoritas orang masuk dalam golongan ini, yaitu hidup di antara kesalehan dan kefasikan. Masa 10 hari tersebut dipakai sebagai kesempatan bagi kebanyakan orang Yahudi untuk melakukan hal-hal yang saleh agar nama mereka dapat tertulis dalam kitab kehidupan. Dengan kata lain, setiap tahun mereka perlu melakukan sesuatu supaya selamat. Untuk itu, dalam masa 10 hari, mereka melakukan 3 hal, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Pada saat ini, kita tidak mengikuti tradisi Yahudi tersebut. Tetapi pada prinsipnya, ketiga hal tersebut, yaitu bertobat, berdoa, bersedekah, adalah baik dan perlu dilakukan hari-hari ini dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Kita melakukan ketiga hal ini bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Pastor D dari Perth, seorang hamba Tuhan yang banyak mendoakan saya, yang nubuatannya saya lihat tajam pada bulan Agustus 2022 yang lalu, yaitu sebelum tahun 5783, bernubuat untuk saya agar memperhatikan apa yang terjadi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Ternyata Tuhan membukakan seperti yang dituliskan di atas. Jadi hari-hari ini kita harus banyak koreksi diri, bertobat, berdoa, dan memberi sedekah bagi mereka yang kekurangan.
Pastor D ini juga mendapatkan bahwa di tahun 2023 Tuhan akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Dan Tuhan meminta agar kita menyiapkan persediaan. Bukan untuk kita, tetapi untuk bersedekah kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan akan diberkati secara finansial. Haleluya! Memasuki tahun 5783 atau Pegimel, kita akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Karena itu, ini waktunya kita koreksi diri. Bertobat, jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Dikatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Saya akan ingatkan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia tidak ingin kita binasa. Karena itu, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui hal-hal yang dilakukan oleh orang Yahudi di antara Rosh Hashanah dan Yom Kippur agar mereka diselamatkan, yaitu bertobat, berdoa, dan bersedekah. Sekali lagi saya ingatkan, bertobat, bertobat, bertobat. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober yang lalu, ada konferensi Pentakosta sedunia atau yang disebut dengan Pentecostal World Conference di Seoul, Korea Selatan. Pentecostal World Fellowship adalah salah satu aras dunia untuk aliran Pentakosta. Dengan Billy Wilson sebagai chairman. Billy Wilson juga adalah co-chair Empower 21 dan presiden dari Oral Roberts University. Tema dari konferensi ini adalah Pentecostal Revival in the Next Generation yang diselenggarakan oleh Yoido Full Gospel Church. Ini adalah gereja yang didirikan oleh almarhum Yonggi Cho dan sekarang sebagai gembala sidangnya adalah Yong Hun Lee. Pada tanggal 14 Oktober 2022, jam 10 sampai jam 12 siang, diadakan KKR doa di dekat DMZ Peace Park yang berada di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. DMZ ini merupakan daerah demilitarisasi di mana tidak ada kegiatan militer. Merupakan daerah netral, bukan milik Korea Selatan ataupun Korea Utara. Tanah ini lebarnya sekitar 4 km
dan panjangnya sekitar 250 km. Acara KKR Doa ini merupakan puncak dari acara konferensi ini. Saya termasuk salah satu pembicara dalam acara ini. Saya berbicara tentang Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga untuk pertama kalinya dilakukan di Seoul, Korea Selatan, dan dihadiri sekitar 20.000 orang. Pada waktu itu saya berkata, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Saya akan mengingatkan kepada kita semua bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Harap diperhatikan bahwa hanya murid yang bisa memuridkan. Karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Sekali lagi saya akan katakan pada saudara, kita semua harus jadi murid Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Rasul Paulus berkata kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah pesan Tuhan Yesus yang sangat kuat kepada murid-muridnya. Yaitu supaya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Dan juga semua orang yang mendengarkan kita. Karena itu, awasilah dirimu dan pengajaranmu. Hal yang harus dilakukan adalah kita harus hidup kudus. Tetap peka terhadap pekerjaan dan karunia Roh Kudus. Mengajarkan ajaran yang benar. Memelihara iman dan memperhatikan kehidupan rohani. Semua harus dilakukan dengan tekun. Yang kedua, Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27. Bahwa aku bukan pelari yang tanpa tujuan. Dan juga bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mengenai melatih tubuh dan menguasai seluruhnya, Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah dalam bahasa aslinya memiliki arti kesalehan, godliness. Dalam terjemahan Alkitab New International Version atau NIV dikatakan, train yourself to be godly.
latihlah dirimu menjadi saleh. Kata godliness atau kesalehan ini muncul sebanyak 15 kali dalam perjanjian baru, di mana 11 kali terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu Timotius dan Titus. Ini berarti pesan kesalehan adalah sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan seorang bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. Tuhan lewat para bapak rohani memerintahkan kita untuk melatih diri kita supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Saya pribadi sebagai bapak rohani juga sangat menekankan untuk melatih diri supaya menjadi saleh lewat ibadah yang kita lakukan. Hal ini juga sejalan dengan firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang berkata, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara seiman. Dan kasih kepada saudara-saudara seiman. Kasih akan semua orang. Selanjutnya dikatakan, apabila kita melakukan dengan berlimpah-limpah, kita akan giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya! Kita semua yang menantikan hari Tuhan juga diminta untuk hidup kudus dalam kesalehan. Seperti yang difirmankan dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, lawan dari kesalehan adalah kefasikan. Orang yang tidak melatih dirinya menjadi saleh lewat ibadah, tanpa disadari dapat terjerumus dalam kefasikan. Harap diperhatikan bahwa murka Allah dinyatakan atas orang-orang fasik. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai dengan 27, kita melihat orang-orang fasik itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sekalipun mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menyembah berhala. Sebagai akibatnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Salah satunya dalam bentuk hubungan sesama jenis atau homoseksualitas. Sebagai bapak rohani, sekali lagi saya akan mengingatkan, latihlah dirimu beribadah. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
namamu. Bentuk ibadah dalam Alkitab ada dua, yaitu vertikal, artinya kepada Tuhan, dan horizontal, kepada sesama. Bentuk ibadah secara vertikal meliputi giat berkumpul bersama untuk menyembah. Yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan diiringi alat musik. Yang ketiga, mengingat perbuatan dan pertolongan Tuhan. Yang keempat, bernubuat dan mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam sebuah pertemuan. Yang kelima, mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang keenam, mempersembahkan tubuh sebagai korban. Yang ketujuh, memperingati kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bentuk ibadah secara horizontal kepada sesama. Yang pertama, menolong orang yang mengalami kesulitan atau menderita. Yang kedua, saling menjaga diri dari pencemaran dunia. Dan yang ketiga, saling memberi bantuan dalam sebuah persekutuan. Jadi, kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, maka ibadah yang dilakukan di dalam gereja hari-hari ini sebenarnya merupakan implementasi atau penerapan dari semua ini. Kalau kita melihat ibadah secara vertikal atau horizontal tadi, sebenarnya yang paling menonjol adalah masalah kebersamaan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, latihlah dirimu beribadah dapat juga diartikan kita harus melatih hidup dalam kebersamaan bersama saudara seiman untuk saling menasihati supaya hidup kita saleh. Hari-hari ini dengan adanya ibadah online, banyak orang yang meninggalkan hidup dalam kebersamaan ini. Ingat, pelayanan online bisa melengkapi tapi tidak akan bisa menggantikan ibadah secara onsite di gereja. Bagi saya, kalau hanya ibadah melalui online saja, saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang tidak sempurna. Terutama dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dan yang pasti, kita tidak bisa saling menasehati. Walaupun mungkin ada yang berkata, dengan Zoom kita bisa. Tetapi saya percaya, itu juga tidak cukup sempurna. Hari-hari ini, saya melihat semakin banyak orang percaya justru lebih giat melakukan latihan badani ketimbang melakukan latihan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, latihan ibadah lebih penting daripada latihan badani karena mengandung janji, baik dalam hidup ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Pesan Tuhan buat kita sebagai murid adalah kita harus hidup seperti jemaat di Philadelphia. Dikatakan bahwa jemaat di Philadelphia merupakan jemaat yang setia, yang taat akan firman Kristus dan tidak menyangkal Dia. Mereka tidak mau mengikuti cara-cara dunia dan juga menolak mengikuti kecenderungan yang tidak baik dari jemaat lainnya. Mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran Injil. Oleh karena kesetiaan mereka yang teguh, maka yang pertama, Tuhan telah membuka pintu-pintu bagi mereka yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Haleluya! Yang kedua, Allah berjanji akan melepaskan mereka dari masa kesengsaraan. Janji Tuhan untuk melindungi orang yang setia di Philadelphia dari hari pencobaan ini mirip dengan janji Paulus kepada orang Tesalonika yang mengatakan bahwa mereka akan dilepaskan, diluputkan dari murka yang akan datang.
Hari pencobaan ini merupakan penghukuman terhadap dunia ini. Melalui pembukaan meterai, peniupan sangkakala, dan pencurahan cawan murka Allah. Ini sangat-sangat mengerikan. Bagi mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti jemaat di Philadelphia, dan menjadi pemenang sebelum hari pencobaan ini, Allah akan memelihara mereka dari hari pencobaan itu dengan cara melalui pengangkatan gerejanya. Tuhan Yesus mengingatkan sekali lagi, aku datang segera. Saya akan mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan bersama-sama. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. Mari kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam. Katakan haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Abah, ya Abah, ya Abah, ya Abah. Engkau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan menyembahmu saat ini, ya Abah. Urapi kami semua, urapi kami semua. Urapi kami semua agar kami mengerti Tuhan. Mengerti apa yang harus kami lakukan ke depan ini, ya Abah. Tuhan berkati anak-anakmu semua. Tuhan berkati anak-anakmu. Oh, ralabasikara labalabalabalabala. Oh, ralalalalalalala. Oh, riadadadabalabalabalabalabala. As I bow down on my knees, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Yesus. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Orang-orang kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka membutuhkan kesembuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Abah. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang disampaikan lewat gembala pembina kita. Waktunya yang tidak begitu panjang, tapi kalau kita perhatikan dalam apa yang telah disampaikan tadi, saya percaya banyak sedikit kita bisa menerima di dalamnya. Tetapi temanya yang sebetulnya yang dikirim kepada kita itu adalah bicara tentang awasilah dirimu dan ajaranmu. Nah, ditekankan kepada kita semuanya sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan. Di situ tadi katakan apa? Supaya kita betul-betul hidup menjaga kekudusan sebagai gereja Tuhan. Kemudian melatih diri dalam ibadah agar kita menjadi gereja Tuhan yang saleh. Diberikan contoh kepada kita tadi jemaat Tuhan yang ada di Philadelphia. Jemaat itu jemaat yang taat, setia, dan dia juga jemaat Tuhan yang bertekun dan tidak mau kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang pada firman Tuhan. Nah, terus ditekan lagi oleh gembala pembina kita. Dalam ibadah tadi juga disinggung tentang ada dua bentuk ibadah, secara vertikal dan horizontal. Tetapi dalam ibadah itu yang lebih ditekan adalah membangun kebersamaan. Nah, oleh karenanya pagi hari ini supaya kita satu dengan yang lain dapat membangun satu yang lain. Lewat media sosial tidak salah. Tetapi menurut gembala pembina kita lebih baik ketika kita ada pertemuan seperti ini. Amin. Kita bisa ketemu, kita bisa sharing, kita bisa berbicara dan sebagainya. Nah, bertalian dengan apa yang disampaikan tadi, kita tanggal 24 itu ada ibadah, yaitu ibadah kul gabungan terakhir dalam rangka kita juga memperingati gereja kita ini berusia sudah ke 35 tahun usianya gereja ini, ya. Nah, kita ingat moto kul kita adalah kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Nah, saya sempat bicara sedikit, ya, sebelum kita berdoa dengan gembala kul kemarin. Karena kita mau kebersamaan, memang ada hal yang dibicarakan, khususnya apa yang harus kita persiapkan dalam ibadah kul itu, ya. Karena ini kan akhir tahun. Nah, biasanya kalau kita ibadah kul gabungan itu, selain kita ibadah, setelah itu ada ibadah, setelah ibadah kita biasanya ada makan bersama. Makan bersama itu jangan dilihat makanan berat atau ringan, tetapi di sini yang saya rindukan itu kebersamaannya di situ, ya. Ketika di situ ada kebersamaan, saya percaya disitulah kekuatan kita dalam sebuah hidup berjemaat, ya. Tapi kalau kita merasa aduh nggak perlu deh sebagainya, kecenderungan kita menjauhkan diri. Mungkin hari-hari ini kita kuat, tapi ketika kita berhadapan banyak hal, kita butuh ada orang yang memberikan support kita. Nah, pagi hari ini gembala pembina kita sudah mengingatkan kita, ayo lebih giat, lebih semangat dalam mengikuti setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Dengan kata lain, kebersamaan dalam hidup kita berjemaat dalam gereja lokal. Ketika engkau masuk di situ, kita hadir, maka kehadiranmu tanpa kamu sadari, tanpa kita sadari, kita bisa membangun, menguatkan teman-teman kita yang hari-hari ini mungkin sedang dalam keadaan lemah dan sebagainya. Nah, oleh karenanya mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan anak-anak sekolah minggu bisa dipersiapkan supaya nanti bisa turun. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan sambil kita menaikkan pujian dengan pujian Bapa, ku persembahkan tubuhku. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup
sejati. Katakan dari awal. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, oh Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Katakan sekali lagi, ku sembahkan Tuhan, amin Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku padamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Haleluya, syukur Tuhan. Orala bacikara lalalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Orala bacikara lalalamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus, kuasa-Mu melingkupi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Orala bacikara lalalamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Orala bacikara lalalamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, pagi hari ini kami ucap syukur. Terima kasih kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Khususnya melalui kebenaran firman-Mu, kami terus diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami selalu mawas diri dan juga pengajaran setiap kami umat-Mu dan gereja Tuhan. Dan kami gereja Tuhan dituntut supaya kami hidup dalam kekudusan, melatih diri dalam ibadah, supaya kami menjadi umat Tuhan yang saleh di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Engkau datangnya kedua kali kelak, Engkau mendapat kami umat Tuhan yang setia, umat Tuhan yang bertekun di dalam mengiring Engkau, dan umat Tuhan yang tetap kuat dalam Tuhan, dan umat Tuhan yang tidak mau kompromi dengan ajaran-ajaran di luar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karenanya Tuhan, materaikan firman Tuhan yang telah kami dengar pagi ini, agar firman Tuhan itu bertumbuh, dan firman Tuhan itu membuat kami bangkit sebagai gereja Tuhan, supaya kami tetap cinta dan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kami hadir dalam ibadah ini, tidak seorang pun yang kelewati, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan berkat rohani yang kami dapatkan hari ini, Bapa, kami terus bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama angkat tangan kita dan kita arahkan tangan kita ke depan. Kita akan berdoa buat anak-anak kita. Kita berdoa buat keponakan dan cucu kita. Kita rindu supaya mereka menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Bapa Surgawi, hamba juga berdoa
menyerahkan seluruh anak-anak KID yang hadir dalam ibadah ini. Kami berdoa supaya anak-anak ini Tuhan terus Tuhan diurapi oleh Tuhan. Anak-anak ini terus dibimbing oleh Roh-Mu ya Tuhan. Supaya anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan. Dan hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Pakai orang tua mereka untuk mengingat mereka Tuhan. Supaya menjadi anak-anak KID yang terus bertumbuh di dalam pelayanan dan pengiring akan Tuhan. Pakai guru-guru KID yang sudah mengajar mereka. Supaya guru-guru ini juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Kemampuan pada Tuhan. Supaya mereka dapat mengarahkan anak-anak kami ini Tuhan. Untuk semakin mengenal Engkau sepribadi. Mengasihi Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu. Hidup mereka boleh menjadi berkat. Baik di lingkungan sekolah. Dimanapun mereka berada Tuhan. Hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan sebenarnya hamba-Mu akan mengurapi mereka. Urapi hamba-Mu dan kuasa-Mu di kehidupan hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu mengurapi mereka, ketika hamba-Mu menopang ke tangan hamba-Mu, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami sudah menikmati berkat-berkat Tuhan selanjutnya Tuhan. Khususnya buat anak-anak yang akan kami doakan dan urapi. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa buat kehadiran melihat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan sebagaimana mestinya. Kami percaya semuanya bisa berjalan berkat kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Baik dalam ibadah raya pertama maupun ibadah KID. Semuanya bisa berjalan berkat tuntunan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus, kami rindu apapun yang kami lakukan dalam ibadah ini. Satu hal yang kami rindukan Tuhan lewat ibadah ini. Lewat pujian kami, lewat korban syukur kami. Lewat firman Tuhan yang telah kami lakukan. Yang telah kami dengar pagi ini. Biar itu semuanya boleh mendatangkan perkara-perkara yang baik dan indah kehidupan kami. Terlebih di dalamnya Engkau terus yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkat juga hamba-hamba yang sudah ambil bagian pelayan dalam ibadah ini. Allah Roh Kudus yang terus melengkapi, Allah Roh Kudus yang terus memampukan mereka. Supaya ketika mereka diberikan kesempatan untuk dapat melakukan mengejar pelayan yang ada, mereka boleh melakukannya, mengerjakannya dengan kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami tidak lupa berdoa, menyerahkan juga Tuhan Yesus untuk persiapan-persiapan ibadah kami yang kedua. Dia bilang ibadah kami nanti sore, kami terus berdoa, dan terus berdoa supaya jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah ini nanti sore mereka bisa datang dengan hati mereka rindu dan haus akan Tuhan. Bahkan kau juga berdoa buat cuaca, diberikan cuaca yang indah, cuaca yang cerah, bahkan hamba-hamba-Mu terus diberikan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit. Kami berdoa buat suaminya Tante Yani Tuhan yang masih dirawat di rumah sakit Nirmala. Kami minta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja supaya Tuhan suami dari Tante Yani Tuhan boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga buat Cilena yang masih mencari pengobatan di Surabaya. Tuhan turut bekerja, Tuhan
berkarya Tuhan, supaya anak-anakmu yang terbaring dalam keadaan sakit, baik mereka yang di rumah menjalani perobatan jalan, bahkan mereka di rumah sakit, kuasa Tuhan yang terus bekerja sehingga mereka boleh memujizat dan kesembuhan pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang bulan-bulan ini sedang berulang tahun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jangan bertambahnya usia mereka Tuhan di bulan ini Tuhan, mereka semakin mengasihi Tuhan, dan juga hidup mereka boleh menjadi saksi-Mu, hidup mereka boleh menjadi berkat, baik di tengah keluarga, di tengah mereka bekerja, bahkan dalam kehidupan kami berjamaah di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang, kiranya tuntunan Tuhan dan pengawalan malaikat Tuhan yang terus mengawal kami, sehingga setiap kami boleh kembali pulang, tiba di rumah kami masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami boleh kembali bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu, dan kita pulang menerima berkat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yes Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Allah yang melimpah. Kasih sayangnya nyatalah dinyatakan di dalam pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, amin. Tuhan Yesus